Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niska Alwina dari Prodi PG PAUD kelas Regular Plus. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai memahami peran otak anak dalam tumbuh kembang dan pengajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Neuroscience. Kita sebagai orang tua atau guru bukan saja memiliki tugas untuk menjaga anak atau mendidik anak di sekolah, tetapi kita juga harus mengerti apa yang anak pikirkan. Dalam hal ini, orang tua atau guru perlu untuk memahami mengenai neuroscience, di mana neuroscience sendiri adalah studi yang mengajarkan mengenai sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf yang ada pada otak. Menurut Dr. Amir Zuhdi Dr. sebagai Brain Behavior Expert dan founder Neo-Parenting, mengatakan mempelajari neuroscience bukan hanya saja pekerjaan seorang dokter, namun juga guru atau orang tua. Belajar neuroscience itu setiap manusia harus belajar, apalagi kalau dia seorang orang tua atau seorang guru. Orang tua belajar neuroscience, belajar otak bukan untuk jadi dokter, tetapi untuk jadi orang tua. Seorang guru belajar neuroscience bukan untuk jadi dokter, tetapi untuk menjadi seorang guru. Neuroscience itu dibagi menjadi dua kata, yaitu neuron dan sains. Neuron itu merupakan sel saraf. Sel saraf itu yang membangun otak kita yang jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Ditambah dengan sel glia yang jumlahnya kurang lebih 900 miliar. Nah, itu baru neuronnya. Sainsnya itu adalah ilmu. Jadi, neuroscience itu ilmu sel saraf, saraf yang membangun otak, atau neuroscience juga disebut dengan ilmu otak. Sesuai dengan perkembangan zaman, neuroscience juga disebut sebagai ilmu perilaku otak. Ternyata, seluruh aktivitas kehidupan kita, semua prosesnya itu ada di neuron. Jadi, bagaimana membangun rangsangan, bagaimana membangun stimulus pada otak anak. Jadi, yang dirangsang itu adalah otak anak, dan diberi stimulus itu adalah otaknya anak, yang bergantung pada kecerdasannya anak. Dalam Human Brain Development, ditemukan jika otak kita itu berkembangnya tahap demi tahap. Biasanya pertumbuhannya dimulai dari 0 sampai 21 tahun atau bahkan 24 sampai 25 tahun jika mengalami perlambatan. Pada dasarnya, otak anak bertumbuh pasti melalui sebuah proses dan pasti bertahap. Maka dari itu, peran orang tua atau guru sangat berguna untuk memberi stimulus untuk membantu perkembangan otak anak, sehingga otak anak dapat dan bertumbuh dengan baik dan anak juga menjadi cerdas. Seperti yang kita ketahui, jika otak bukan saja akan bertumbuh, tetapi berkembang juga. Biasanya, sejak kecil otak kita akan terus mengalami perkembangan hingga usia kurang lebih 50 tahun. Pada saat kita menginjak usia 50 tahun, otak kita akan mulai mengalami yang namanya penurunan. Karena pada tahap proses belajar, maka dari itu seharusnya kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan dapat dilakukan anak dengan baik. Maka dari itu, penting bagi guru atau orang tua untuk mengetahui neo-parenting, agar orang tua atau guru memahami bagaimana tahapan perkembangan saraf otak anak. Sehingga saat hendak mengajari anak, kita mengetahui apa yang terbaik dan tepat untuk anak ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.